Oke lur, kembali lagi di part yang kedua. Kali ini saya pengen kasih tahu ya cara settingnya. Jadi ini saya input audio di channel 2. Kemudian output saya ambil channel 2 sama 4. Jadi ini untuk channel 2 ini mute ya, mute channel 2 sama 4. Disarankan pakai handset ya lur. Oke langsung ya. Ini preset kemarin. Preset yang tadi sudah kita buat bareng-bareng. Di yang pertama, yang paling penting itu setting di crossover. Jadi kalau ini crossover, ya ini crossover, kita pencet klik. Nah, kemarin kita buat setup 2x4 ya, yang masuk ke crossover berarti kan 1 2 3 4. Kita klik X over 1 2 next terus sama 3 4. Nah, ini 1 2 kita cek di IO. Nah, 1 2 kemarin ini high sama high. 1 2 kiri high, kanan high. Sedangkan yang ini 3 left low sama 4 right low. 5 6 nggak kepake, ini harusnya sub. Ya, harusnya routingnya namanya sub, tapi di sini nggak kepake. Nggak dapet, nggak masuk crossover ya. Kita coba crossover. Ini kan masih full ring, dia HPF nya masih out semua, masih full ring ya, masih full ring, HPF nya out. Nah, ini yang 1 2 kita bisa geser. Ini respon crossover pointnya ya dulu. Jadi ini sambil tak nyalain aja ya, biar tahu bedanya. HPF out. Ini yang output 1 2 tak nyalain. Aku ambil channel 2. Nah, ini kan HPF-nya out dulur. Out, kita set. Nah, jadi dia posisi gini responnya dari 4 kHz ke atas ya. Misal ini punya 1 2 tak buat 10 in, pengen tak buat crossover point di 350. Nah, semakin tebal. Ini respon 10 in saya misalkan ya. Kita klik. Ini jenis slope-nya BS 12. Nah, ini kan dia landai. Kalau gini tajam. Nih 18 tajam lagi. 24 tajam lagi. BW 6 sama. LR. Nah, wow, LR 48 tajam banget. Biasanya saya pakai LR 24 ya. Bebas teman-teman sesuaikan sendiri. Responnya pengen tipis lagi mas, bisa. Naik lagi bisa. Oh, pengen agak tebel mas, bisa. Nah, ini respon 10 in nya dari sini misalkan. Itu ya, respon 10 in dari sini.
Terus yang subnya mas, subnya ini di IO ya, channel 34 low. Nah, balik exover, tak nyalain ya. Nyalain. Ini masih out, masih full ring. Gimana biar keluarnya sub aja? Di sini kita cari sampai ke 34. Ini kan masih 12. Gimana caranya dia nyampe ke 34 di next. Nah, 34. LPF-nya. Nah. Potong terus. Ya. Ini teman-teman dengerin pakai headset ya, karena speaker monitorku kecil. Aku cuman pakai 6 in. Saya pakai headset teman-teman. Biasanya set sub respon mulai sampai 150, bisa 150. Nah, 153. Sama slope-nya bisa dibikin tajam, bisa dibikin landai. Nah, next lagi. Ini HPF-nya low cut ya. Misal kok terlalu black look, nah ini bisa kita cut. Nah, ini tak cut di 40. Slope-nya dibikin tajam juga bisa. Nah, oke udah ya. Jadi ini udah jadi sub. Ini high mid-nya. Jadi gitu, yang terpenting setting crossover udah jadi. Nanti aksesoris bisa mengikuti lur. Tak nyala oke. High mid sub. Nah, kita masuk ke EQ. Nah, EQ yang B karena saya pakai channel B, channel 2. EQ kita on kan. Terus teman-teman tekan next. Nah, ini sama kayak GEQ biasa. Kita select frekuensi. Misal teman-teman pengen boosting di 100. Kita klik. Nah, ini kita select frekuensi. Select lagi gain. 100 naik. Oh, oke Mas. Kita pengen potong di 4K. Bisa ndak? Bisa. Ini 4K HZ. Klik. Potong habis. Bisa Mas. Kok Twitternya tumpul Mas? Boosting di 12K gimana? Bisa. Cari. Nah, ini ada 12K, 12,5. Boosting ya Mas. Oke. Bassnya biar nggak terlalu panjang Mas. Dipotong 40 sama 31-nya. Bisa. Potong. Tek. Potong lagi. Bisa. Jadi teman-teman bisa improvisasi ya. Ini kita klik. Nah, ini EQ-nya yang parametrik. Ini nanti ya, lur. Ini on. Off ya, dia bebas. Kalau gini on. Ini buat reset ya. Kalau mau kita reset, kita hapus, kita restore. Nah, oke. Dia hilang, kita next, kita bikin settingan lagi. 500 potong Mas, potong dikit. Oke. 2K diposting dikit Mas, biar tebel. Oke. Nah, 16K diposting Mas. Oke. 80 Hz diposting Mas. Siap. Nah, jadi teman-teman bisa improvisasi sendiri. Jadi ini kalau balik, next ya, balik. Ini kita bebas, nyala. Kita klik jadi ngapus. Nah, kita next jadi settingan. Kembali,
mati, nyala, hapus. Oke. Tes sambil musik ya, sambil nyala. Settingnya bebas, kita asal aja. Potong habis. Nah, terserah gimana seleranya teman-teman ya. Nah, ini kita balik, bebas nyala. Ini restore buat ngapus. Oke. Untuk EQ gitu, kalau kita klik lagi, ini PEQ nya jadi banyak ekualisasinya dulur, sesuai di program. Pertama GEQ, nanti di belakang ada PEQ lagi. Ini P dari channel 1 sampai 6 ada lagi EQ. Channel A input, B input, ekualisasi punya channel 1. Nah, ini channel 1 nggak tak pakai, aku pakainya channel 2. Kita pencet lagi. Ekualisasi channel 2. Berarti ini ekualisasi punya yang high mid saya. Nah, ini kalau kita on kan. On, off. Nah, kita klik ya, ini sama flatten restore buat ngapus. Ini jenisnya ya. On, off, on, kita next. Nah, ini frekuensinya. Misalkan high mid saya pengen tak boosting di frekuensi 10 kilo. Nah, ini gainnya. Jadi kalau pindah ditekan ya dulur, selectnya. Frekuensi, gain, naik. Nah. Loh, tapi kok boostingnya di 10, ini yang sampai 20 ikut naik mas. Nah, di sini ada Q. Kita turunkan, dia makin lebar. Kalau kita naikkan, dia makin sempit. Nah, gini dulur. Jadi ini murni yang di boosting di 10,1 kilo. Misalkan gini ya. Terus ini tak geser bisa. Nah, ini kita boosting di 1 kilo 80 Hz bisa. Nah, ini frekuensinya ada 3. F1, F2 tambah lagi sampai F3. F3 tak potong ya. Nah, ini. Nah, oke, kita next 4. No, sampai 4 dulur. Kalau di tipe PA adanya cuman 3. Di 260 ternyata malah ada 4. Pattern kita restore. Nah, hilang. Kita bikin lagi, oke. 2K boosting mas. Siap. Kembali. Off. On, off. On, mau ngapus. Restore. Gitu ya. Kita coba sambil nyala. Channel 2. Boosting. Bebas
on, bypass on, hapus. Nah, gitu. Misalkan ekualisasi punya low-nya tak pakai di channel 4. Nah, kita tinggal select sampai ini ke channel 4 ya. On, next. Nah, ini frekuensi, oktavnya. Nah, ini frekuensi 1. Kita bisa buat cut juga. Nah, kita buat jadi low cut ya. Nah, gini. Terus frekuensi 2, 100 Hz nya pengen tak boosting biar agak nonjok ya, biar nonjok. Nah, speakernya ndak kuat ini, gitu ya. Ini kalau kita kembali, nah ini off, on, on, hapus. Oke, gitu. Nah, untuk ekualisasinya seperti itu. Ini yang baku dulur, ekualisasi sama crossover. Dua ini. Ada limiter, delay. Jarang ya dipakainya teman-teman. Teman-teman jarang pakai. Tak contohnya satu lagi limiter lah. Limiter wis. Limiter 1 2 link. Loh, kenapa Mas kok link? Ya karena kita bikinnya limiternya channel 1 sama 2 digabung. Gitu. Sesuai di konfigurasi yang kemarin. Di kita limiter channel 1 2 tak buka ya. Limiter on. Thresholdnya ini batas limitnya. Nah, ini limit ya. Limit ya, dia yang limit. Nah, over SI ini penahanan limiternya, ini kan off, dia cepet banget rilisnya dulur, lepasnya cepet banget. Nah, over SI kita on kan 4 misalkan 5, dia agak nahan, limitnya lama. Lagunya habis. Nah, landai ya, nggak langsung rilis. Ini kan nyala terus, dia lebih kalem. Off. Nah, off kan. Nah, ini kan lihat lampu limitnya. Tek 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 tek. Kalau kita on kan jadinya agak lebih stabil. Limitasinya nggak kasar. Ini limiter channel 1 2, klik lagi channel 3 4 ya, limiter punya subwoofer. Limiter punya subwoofer. Tak limit. Nah. Wah, ini ngeredamnya kebanyakan. Nah. Jadi ini penting dulur biar speakernya nggak bablas. Limiter 56. Nah, ini limiternya yang mid high tak off kan deh, limitnya on, off, on. Oke, untuk limiter gitu. Kita klik lagi limiter 34, limiter 56. Kompres punya input ya, sesuai insertnya. Insertnya ini kompres sama AGC, auto gain control. Nah, ini kompresnya input.
AGC-nya input, limiter yang tadi, delay, dah, IO. Contohkan apalagi nih? Tak contohkan itu ya. AGC ya. Coba ini dynamic. AGC kita on kan. AGC on. Dia boosting sendiri dulur. Fungsi AGC ini sinyal input kalau pelan dia ngejar mendekati 0 dB. Kalau terlalu keras dia mengurangi mendekati 0 dB. Gimana caranya dia biar mendekati 0 dB? Coba tak nyala ke. Masih off ya, kita on kan. Harusnya jadi lebih keras. Jadi gitu ya, karena sinyal dari saya pelan. Kalau ini di on kan dia boosting mendekatkan ke 0 dB. Kalau nanti sinyalnya ini misalkan keras banget, nah dia mengurangi mendekatkan ke 0 dB. Tuh. Terus untuk kompres channel B, saya pakai channel B ya sekali lagi. Kompres on, auto, nah ini auto kompres, over SI. Sama prinsipnya dulur kayak kompres biasa. Nah, ini ada threshold, batas kompresnya ya. Nah, ini threshold, dia ngompres terus. Ini ada release, nah ini threshold, ada rasio. Ini 3 banding berapa? 15:1, 4:1, ada gain. Sama kayak kompresor umum. Nah, ini dia mulai ngompres. Kita klik lagi, kita next. Nah, attack, hold attack, ada release, sama dulur. Oke, gini. Jadi prinsipnya setting DLMS itu gampang ya. Kalau teman-teman udah bisa aksesoris analog pasti bisa. Jadi tinggal kita pencet-pencet aja. Pencet next, pencet ini programnya sama teman-teman. Jangan takut ya, nggak rusak kok. Yang penting listrik stabil, insya Allah DLMS awet. Gitu dulu dari saya ya, masalah setting DLMS. Oh ya, untuk ini ada yang lupa dasar, kita pengen ganti program ya. Ini yang kemarin misal kita, nah ini program saya yang tak buat live ya, biasanya pakai ini, kita tekan. Oh ini, nah 20. Nah ini kan udah beda, saya pakainya 3way. Aku pakai 3way 56, 34, 12, tergantung konfigurasi teman-teman semua. Nah, ini kan tadinya high mid, ini tak pakai sub. Gitu dulur, jangan takut mencoba. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.